Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Dalam video ini saya akan menginformasikan terkait informasi terbaru syarat prosedur pendaftaran PPK tahun 2022 yang hari ini sudah mulai dibuka serentak seluruh Indonesia. Untuk kawan-kawan sekalian, silahkan disimak videonya sampai terakhir. Kemudian untuk yang belum dapat file lampiran biodata, surat pendaftaran, dan lain-lain, silahkan buka nanti di halaman deskripsi, bisa diunduh dan diedit. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, ini saya akan men-share salah satu surat pemberitahuan terkait seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yang pertama, di sini pada hari ini KPU sudah menerbitkan surat pengumuman yang isinya seluruh Indonesia hampir sama kawan-kawan, terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum serentak tahun 2024. Kemudian di sini saya bacakan syarat anggota PPK seperti yang pernah terlampir: warga negara Indonesia, berusia 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang selanjutnya syaratnya adalah mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Kemudian berdomisili atau bertempat tinggal dalam wilayah kerja PPK. Kemudian selanjutnya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan yang terakhir tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah kelengkapan dokumen dan persyaratan, yakni surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK. Ini kawan-kawan nanti saya lampirkan di deskripsi ya, kawan-kawan yang mungkin saat ini belum bisa mengakses surat pendaftaran, riwayat hidup, dan biodata diri, nanti bisa silahkan diunduh di halaman deskripsi di channel YouTube ini. Kemudian syarat yang kedua adalah fotokopi KTP penduduk, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau ijazah terakhir, kemudian surat pernyataan dalam satu dokumen ya ini kawan-kawan, surat setia kepada Pancasila, tidak menjadi anggota partai politik, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oke. Kemudian di sini ya, tidak pernah dipidana penjara putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau DKPP. Kemudian selanjutnya tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan ataupun saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sama dengan penyelenggara pemilu. Ya, pasangan kita bukan bagian dari penyelenggara pemilu.
Kemudian selanjutnya tidak memiliki riwayat penyakit penyerta komorbiditas. Kemudian mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, mampu mengoperasionalkan perangkat teknologi informasi, ya, alias mengerti tentang update yang terkini. Kemudian selanjutnya, surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Dan kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik yang termasuk di dalamnya terdapat riwayat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Jadi kawan-kawan, nanti yang meminta surat keterangan sehat harap melampirkan juga pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Selanjutnya daftar riwayat hidup. Ini saya lampirkan filenya di halaman deskripsi dan pas foto berwarna ukuran 4x6. Dan ini menurut surat ini edarannya dibuat dapat disampaikan ke KPU kota setempat sejak tanggal 20, berarti per hari ini, nanti besok ya kawan-kawan, jam kerja, sampai dengan tanggal 29 November pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi selain kawan-kawan mendaftarkan akun lewat Siakba, website siakba.kpu.go.id, juga membawa file hard copy-nya ke kantor KPU. Boleh jadi nanti ada kesalahan input atau kesalahan upload data. Banyak kawan-kawan yang DM kepada kami bertanya seperti itu. Bagaimana Pak kalau harus memperbaiki ternyata yang diupload salah? Bisa nanti konfirmasi kepada admin KPU untuk datang ke kantor KPU dan menanyakan dan membawa hard copy-nya yang kita input itu tadi. Oke kawan-kawan, mungkin itu sedikit yang dapat dibagi dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.